Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gotri Channel, dari yang gak tahu menjadi tahu. Oh begitu. Oke guys, di konten kali ini saya akan mewawancarai ulama Cianjur guys, yaitu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Beliau adalah ulama karismatik asal Cianjur yang saat ini sedang mengembangkan pondoknya, yaitu Pondok Pesantren Jamharul Qawi Nurul Haddad, tepatnya di Ciranjang, Sukaluyuh, Cianjur guys. Nah, beliau juga sosok yang semangat untuk berdakwah baik di kota-kota maupun di pelosok-pelosok guys. Dan kesehariannya beliau juga sangat dekat dengan santri-santrinya. Dan yang saya ketahui beliau sedang membangun masjid, yaitu Masjid Nurul Haddad. Kira-kira seperti apa sih sosok beliau dan inspirasi apa yang bisa kita ambil dari beliau? Yuk simak yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gotri Channel, dari yang nggak tahu menjadi tahu. Oh begitu. Oke guys, sekarang saya bersama dengan beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Beliau yang mendirikan dan juga pengurus Pondok Pesantren Jamharul Qawi Nurul Haddad Cianjur guys. Nah, Habib, gimana Habib kabarnya Habib? Alhamdulillah, wan sehat, ya, berkah, Masya Allah. Ya, salam. Ini sambil nge-vape nggak apa-apa ya, Bib? Ya, sambil santai. Nah, Habib, gimana? Jadi mau nanya nih Habib, kan Habib Ahmad nih ngebangun pondok ini juga tentunya dengan perjuangan ya, Bib. Tuh. Terus perjalanannya juga, suka dukanya juga. Nah, Bib, sebelum ke situ boleh nggak Bib? Mau nanya nih Bib. Awal mula nama Jamharul Qawi itu sejarahnya seperti apa sih Bib? Ya, dulu itu kita membuat semacam majlis dzikir ya. Majlis dzikir. Dulu kan istilah majlis dzikir itu belum begitu familiar di tengah-tengah masyarakat. Masih kebanyakan namanya itu majlis taklim. Jadi kita dan teman-teman, rekan-rekan itu membuat satu komunitas lah, tapi yang dulu disebut dengan Majlis Dzikir. Nah, awalnya itu Majlis Dzikir bernama Jamroh. Jamroh itu Jamaah Manaqib Rotibul Haddad, Jamroh. Cuman singkatan berarti. Ya, singkatan. Jadi Jamroh itu singkatan, namun seiring perkembangan namanya terlalu sangar. Ngeri. Jamroh, tersangka tim dukun lagi. Gitu kan. Jadi berubah. Mungkin kalau nggak salah sekitar 4 bulan 5 bulan itu berubah, diganti dari singkatan nama ritual yang sering dilakukan oleh kita dan teman-teman. Manaqib, Maulid, Ratib. Jadi jamaah disebutnya Jamharul Qawi, jamaah Manaqib, Jamharul, jamaah Manaqib Rotibul Haddad. Jadi tidak Jamroh lagi. Namanya jamaah Manaqib Rotibul Haddad. Nah, seperti itu. Jadi nama Jamharul Qawi itu pada dasarnya di jamharnya ada singkatannya. Di jamharnya ada singkatannya. Secara keseluruhan Jamharul Qawi itu pada artinya secara bahasa Arabnya itu menghimpun kekuatan. Tapi kalau per kalimahnya apa istilahnya itu ya? Per kalimahnya itu ada kata singkatan. Jamhar, Jamaah Manaqib Rotibul Haddad. Gitu. Insyaallah. Nah, Bib, suka duka nih Bib, kan antum banyak berjuang itu dakwah kesana kesini, khususnya di wilayah Cianjur, Banten, terus di mana-mana gitu kan. Nah, suka dukanya Bib sebagai seorang dai itu apa sih Bib? Ya, kalau suka duka seorang dai, apalagi dai yang di kampung ya, tentu ketika cuaca tidak menentu, sementara medan dakwah yang harus ditempuh itu kan
lumayan terjal, berliku, curam dan lain sebagainya. Hujan, dulu kita itu kan menggunakan motor. Dulu kita menggunakan motor, jadi lumayan kerasa nikmatnya gitu. Sedihnya kerasa nikmatnya seperti itu. Insya Allah sampai dari perjuangan itu membuahkan hasil ya, Bib. Ya. Dengan keistiqomahan tentunya ya, Bib. Tentunya dengan keistiqomahan alhamdulillah sampai pada saat ini ya. Dulu itu kan kita belum punya santri, jadi lebih bebas. Lebih bebas. Jadi sejarahnya itu sebelum ya kita bisa jadi seorang mubalik itu dari komunitas Jamhar ini. Dari komunitas Jamhar dulu itu ngundang bukan ceramah, tapi baca manakib, baca ratib, baca maulid. Nah, setelah itu banyak kita mempunyai kegiatan tahunan juga yang namanya maulid ya, maulid sekaligus milad dari Majelis Dzikir Jamharul Qawi. Sekarang mungkin udah yang ke-18 kan? Udah yang ke-18. 18 tahun, Bib. 18 tahun. Masya Allah, ajib. Masya Allah. Sama ini, Bib. Awal mula pondok pesantren ini dibangun tahun berapa tuh, Bib? Dan kira-kira udah di mana aja atau ada rencana untuk ngebangun atau gimana gitu? Nah, gini. Jadi dulu itu ketika kita bikin majelis, jadi ada permintaan dari sahabat-sahabat gimana kalau kita ini membuat satu lembaga pendidikan yang bernama pondok pesantren ya. Maka dulu itu niatnya udah dari tahun 2009 ya kita rencana punya pondok itu, cuman Allah berkehendak lain. Kita bisa terwujud itu pondok Jamharul Qawi dari Majelis Dzikir menjadi sebuah pondok itu ya sekitar tahun 2016 akhir 2017. Karena banyak permintaan supaya diadain pondok pesantren, lembaga pendidikan sebagai bentuk kaderisasi umat Rasul gitu. Insyaallah. Ya artinya alhamdulillah dengan izin Allah dulu tahun 2016 dengan ada cerita-cerita juga yang mengitari berdirinya pondok pesantren, akhirnya berdirilah pondok pesantren salaf yang bernama Ponpes Jamharul Qawi dulu, Jamharul Qawi. Dengan genre pendidikannya salaf. Salaf ya. Jadi tanpa ada sentuhan dari yayasan, tanpa ada modernisasi, selayaknya pesantren yang berkembang di Cianjur keumumannya. Metode pembelajarannya balagan, sorogan, talaran, artinya ngaji kitab kuning lah, ngaji kitab kuning. Nah, metodenya masih logat Jawa. Tabarukan dari guru ke guru karena kita punya sanad dari guru ke guru itu kebetulan memang belajar kitab kuningnya dengan menggunakan logat Jawa. Itu tahun 2016-17. Seiring dari perkembangan zaman ada lagi permintaan, dorongan kuat dari sebagian jamaah atau dari sebagian kaum muslimin itu ada yang meminta supaya diadakan yayasan sekolah supaya resmi gitu ya sekolah. Ada akademiknya. Ada akademiknya. Jadi lebih disebutnya ya lebih supaya karena kan zaman sekarang itu kalau tanpa ada ijazah ya kadang-kadang sulit juga. Maka inisiatif kita dari pesantren salaf yang hanya tidak ada sentuhan sekolahan, tidak ada sentuhan formalnya. Dan hanya santri laki-laki, maka di tahun 2019 Jamharul Qawi berubah wajah lagi. Yang tadinya pesantren salaf, yang tadinya pesantren non formal menjadi sebuah pesantren modern, pesantren formal. Dengan diadakannya pendidikan tingkat SMP. Jadi 2019 itu kita membentuk bersama rekan-rekan tentunya sebuah ikhtiar supaya bagaimana kita diakuisisi diakui lah gitu. Jadi sekolah SMP 2019 alhamdulillah terwujud. Pada waktu itu muridnya cuma dapat 12 orang. 12 orang. Seperti itu. Nah, sekarang dari 2019 di 2020-nya kita menyiapkan juga SMK-nya. Sampai sekarang nih SMK. Insya Allah
tahun depan ada kuliah juga Wan. Oh, Masya Allah. Nanti bisa Haji. jamaah-jamaah Siap. subscriber Wan Siap, Gotri ini siap. yang mau kuliah, tapi kan kita tetap ya tujuan asalnya pesantren ya. Iya, betul. Pesantren, penggemblengan kitab, baca kitab kuning gitu. Jadi biar ilmu dunia dan Ya, akhiratnya dunia akhiratnya kena seimbang. ya, seimbang. Nah, dunianya kita dapat legalitas dari negara resmi sebagai lembaga pendidikan yang diakui. Dari segi keakhiratannya tidak hilang jati diri pondok pesantrennya. Ya, salam. Karena kan kadang-kadang banyak yang nama pondok pesantren, boarding school, tapi hanya isinya banyak yang sekolah ya. Iya. Kita lebih menekankan pengajiannya, pesantrennya. Pesantren. Jadi corak pesantrennya yang lebih dominan. Iya. Nah nanti insya Allah tahun depan kita ada nih kuliahnya jadi S1 ya, jurusan Iya, S1 ya. Jurusannya PGSD. PGSD. PGSD untuk yang mau jadi kepala sekolah di SD, guru di SD. Insya Itu Allah. tahun depan insya Allah. Tahun depan ya, Bib. Nah, Bib, hal apa sih, Bib, yang bikin Habib nih tetap kuat, tetap semangat untuk berjuang gitu demi generasi muda, terus khususnya untuk warga sekitar Cianjur gitu. Apa yang bikin Habib nih semangat terus untuk dakwah, untuk ikhtiar terus menyebarkan ilmu gitu. Apa, Bib, kira-kira, Bib? Ya motivasinya sih mungkin satu, melihat perkembangan zaman. Zaman. Di mana generasi muda-mudi ini juga mulai bergeser. Banyak yang kurang peduli terhadap agamanya, mungkin itu karena tidak kepengetahuannya tentang agama. Maka kita tetap istiqomah berjuang, menjalankan amanah sebagai umat Rasul, menyayangi umat Rasul. Maka itulah yang membuat sampai saat ini dengan badai ujian, cobaan yang luar biasa dahsyat, kita masih bisa bertahan. Intinya Jamharul Qawi ini hadir, ingin memberikan solusi bagi umat Rasul yang ingin menimba ilmu dengan biaya yang mungkin tidak terlalu besar ya, karena kita terjangkau. Karena kita dibanding dengan yang lain biaya itu murah ya. Jadi untuk di daerah mungkin daerah Wan Gotri, Bekasi dan sekitarnya itu sudah kayaknya nggak ada ya pendidikan sekolah yang seperti di Jamharul Qawi ini. Biayanya basic pasti basic pesantren kurang sih. Boarding school di samping pembelajaran kitabnya mungkin kurang, juga biayanya mahal. Iya, betul. Biayanya mahal. Maka kita hadir untuk memberikan solusi nih buat umat Rasul yang mau ngaji terus juga sekolah dengan biaya yang terjangkau. Ya kita berjuang, walaupun kalau kita ingin mencari keuntungan sulit kayaknya ya. Sulit dengan biaya SMP itu 350.000 per bulan ya. 350.000 dengan makan kasarnya sekenyangnya gitu ya. Masya Allah. Seperti itu kan. Jadi kita masih tetap bertahan di tengah ujian ya, kan motivasi melihat perkembangan zaman yang sudah mengkhawatirkan banyak generasi muda-mudi Islam. Dan juga banyak perkembangan isu yang katanya mondok itu sekarang mahal, mondok sambil sekolah itu mahal. Maka kita menghadirkan solusi nih, ada supaya buat umat Rasul yang mau belajar di pondok gituan. Masya Allah. Jadi itu dia guys, beliau bermujahadah ya, berjuang untuk umat Nabi Muhammad SAW untuk terus menuntut ilmu dan mempermudah gitu. Nah, buat orang tua nih khususnya yang nonton video ini, konten ini, kalau kalian bingung untuk menyekolahkan anaknya, memondokkan anaknya, bisa langsung cek aja nanti saya taruh deskripsi channel YouTube-nya di bawah Jamharul Qawi, Bib. Betul. Ya, jadi kalian bisa lihat ke situ, ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat sambil mungkin lebih bagusnya lagi datang ke sini, nanti kita sertain Google Maps-nya juga. Nah, Bib, kalau boleh tahu dari perkembangan yang Anda lihat nih di sosial medianya Habib nih, kan lagi bangun lagi nih, Bib. Kira-kira lagi bangun apa tuh, Bib? Itu di sana kita sedang mempersiapkan bangunan masjid dan bangunan pondok. Bangunan masjid dan pondok. Ya, karena kan di sini tempatnya kecil, juga tidak memadai, sulit untuk berkembang. Nah, di tempat yang saat ini yang sedang digarap oleh Jamharul Qawi, insya Allah nanti di sana tempatnya lebih lega. Jadi kita bisa mungkin bisa disebut cabang nanti di sana ya. Di sini pusat tetap ada, teknisnya
gimana nanti mungkin. Jadi bisa nanti yang SMK di sana sama kuliah, atau mungkin SMK di sini, SMP di sana. Jadi disesuaikan aja nanti. Mohon doanya aja dari Wan dan sahabat-sahabat Gotri Channel ya. Siap. Mudah-mudahan lancar, berkah, Amin, maslahat. amin ya Allah. Amin. Nah Habib, ada nggak sih Habib pengalaman yang bikin Habib sampai sekarang nih nggak lupa nih tentang mungkin dulunya Habib pernah nuntut ilmu atau dai atau berdakwah ke daerah-daerah gitu, apa sih? Ada nggak pengalaman yang berkesan gitu? Oh iya, Habib. kalau ketika kita masih jadi santri tentu banyak ya. Apa namanya, sedih, susah, itu memang menjadi sifat yang melekat di santri ya. Iya betul. Jadi kalau mau jadi santri ya harus siap mental. Jadi santri itu harus siap susah, harus siap sedih. Ya, karena memang namanya juga di pondok semuanya serba terbatas. Iya betul. Dan kita berada di lingkungan yang terbatas tentunya, tidak bisa seenaknya kita. Tentu banyak kenangan-kenangan yang melekat di kita sampai hari ini. Terutama kalau duit nggak punya, musim hujan, mau beli rokok nggak punya duit, ya itu sangat berkesan itu, Masya Allah. Nah kalau dalam dunia dakwah itu kita pernah mengalami banyak hal, diantaranya ya karena rute kita itu kan pedalaman-pedalaman ya. Pernah suatu hari itu dipegat macan. Juga pernah, artinya ceramah itu berhadapan dengan panggung ceramah, panggung pengajian dengan panggung dangdutan. Terus pernah mengalami fase di mana kita mau masuk ke dalam jurang, dan itu subhanallah Wan Gotri, keajaiban pertolongan Allah yang ana rasakan. Karena secara pikiran, kasat mata kita, mungkin kita sulit selamat. Itu kalau nggak salah kejadiannya 2017 itu. Kita masih menggunakan mobil Escudo dan kita masuk ke dalam satu wilayah. Kebetulan hujan. Wilayahnya cuma pas mobil, jalan tanah semi lumpur ya. Di samping kanan kita sawah, samping kiri kita jurang. Itu kalau nggak salah 100 meteran dalamnya itu. Nah mungkin selif, akhirnya lompat tuh mobil ke samping kiri jurang. Dan petolong Allah, inayah Allah, subhanallah, itu ada pohon kelapa. Jadi yang ana lewat itu nggak ada penghalang sama sekali jurangnya, dan nggak ada pepohonan. Kebetulan yang ketika mobil kita itu terbang mau jatuh ke jurang, terhalang oleh tangka pohon kelapa satu. Hanya ada pohon kelapa satu, dan itu pun hanya belakangnya saja yang terganjal. Jadi secara logika itu nggak mungkin bisa, karena kan Escudo itu mesinnya di depan ya. Harusnya berat ke depan, ban depan itu udah masuk ke jurang, ban depan. Sementara yang belakang belum. Jadi di sini nungging apa itu? Bukan, miring ya. Miring 180 derajat ke atas naik. Bener-bener begini berarti. Udah miring begitu, betul, udah miring gitu. Dan kalau memang bisa diperlihatkan, ada kita foto kenangannya ini. Nah, itulah salah satu dampak media sosial ya. Jadi bisa menyimpan sejarah kita. Benar. Bisa menyimpan sejarah kita sehingga kita masih bisa terkenang. Dan itu kejadian yang subhanallah tidak akan pernah saya lupakan. Nah, ini tuh lihat, subhanallah ya. Oh iya benar. Iya itu. Cuma tangan pohon kelapa bari di belakangnya ya. Nih guys. Mungkin bisa dideketin ya. Udah miring. Nah, ini bisa nggak sampai deket gitu? Enggak. Bisa ya. Nah, itu udah miring tuh, subhanallah. Ini nyawa taruhannya ya, nyawa taruhannya. Jadi model kiai-kiai kampung mau balik kampung gitu itu nyawa taruhan. Ya Allah, berat banget berarti ya Bib. Berat banget berarti ya Bib ya, perjuangan dakwah. Insyaallah. Ya guys, kalau kalian sekali lagi ya pengen mondokin anaknya ke sini juga boleh Bib, kalau ada yang mau donasi Bib gitu. Kira-kira Habib terima nggak nih Bib? Boleh. Kita juga perlu diceritain juga ya. Dari sekarang total santri 240-an lebih ya, 250-an lah kurang lebih ya. Itu memang banyak orang-orang yang kurang mampu ya. Jadi dari sekian ratus santri yang ada di sini itu yang bayarnya itu mungkin tidak sampai 50% ya.
banyak yang kita apa sih disebut? Nombok lah. Ya, nombok lah ditanggung oleh kita sendiri. Iya. Tapi insya Allah karena memang komitmen saya dulu itu kan kita mungkin Wan Gotri tahu lah latar belakang sejarah keluarga di Bekasi gimana ya. Iya. Bukan orang yang berada dan saya ikut merasakan dari emosional itu. Saya ikut merasakan bagaimana sulitnya dalam hal urusan ekonomi. Mungkin ada sebagian orang tua yang ingin mondokin anaknya, pesantrenin anaknya sambil sekolah tapi terbentur dengan biaya. Nah dari itu kita perang batin sebenarnya. Kita bisa aja nerapin mahal, fasilitas dimewahin, tapi tentu bagi kalangan-kalangan tertentu nggak bisa masuk ke sini. Iya. Sementara kebutuhan ilmu itu bukan wajib, memang kebutuhan yang harus dibutuhkan oleh semua, dibutuhkan oleh semua. Jadi maka ya kita bertahan walaupun perang batin, kita bertahan tetap dengan keadaan seperti ini. Ya mungkin kalau ada yang mau donasi membantu, tentu kan jariahnya sangat besar ya. Dipakai untuk pesantren, biaya makan untuk santri, tentu ketika santri belajar dipakai ibadah, dipakai sholat, dipakai ngaji, dipakai zikir, dipakai puasa, kan dia bisa merasakan pahalanya. Baik dia masih ada maupun dia sudah tidak ada. Jadi bagi yang mau berdonasi, ya kita sangat membuka walaupun kita tidak mengharapkan 100% dari donasi. Tapi bagi yang mau mendonasi, bersumbangsi boleh. Boleh ya. Oke, jadi kalau kalian mau donasi nih teman-teman semua, nanti nomor rekeningnya mungkin ada di deskripsi konten ini ya guys. Ya semoga bisa membawa keberkahan di dalam hidup kita ini, menjadi sumber kebahagiaan juga baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya. Amin. Oh iya Habib, ini ada sesuatu dari Gotri Channel. Habib mungkin nggak banyak, maafin Habib, mohon diterima. Barakallahu laka wa barakallahu Ya lakum. Allah. Mudah-mudahan Wan Gotri semakin Amin. sehat, berkah, maslahat dunia akhirat. Tambah satu lagi dan tolong kasih. Ada kenang-kenangan lah dari Gotri Channel. Barakallah. Ini Habib, kaos Habib. Oh, masya Allah. Jadi biar selalu ingat Gotri Channel ya. Ya. Salam. Jangan lupa subscribe ya, Gotri channelnya ya, Gotri channelnya. salam. Sebarkan karena ini channel yang memilih di bidang sejarah ya, karena kita itu sangat penting, perlu sejarah kita. Malah Al-Quran itu kalau nggak salah seperempatnya adalah sejarah. Dan orang tidak akan sukses kalau tidak memahami sejarah. Dia akan banyak tertipu ketika dia tidak mengerti sejarah. Maka sangat mengapresiasi pada Gotri Channel ini. Amin. Orang YouTuber pemuda, Masya Allah, mengangkat genre sejarah. Ya salam. Mudah-mudahan semakin berkah dan Amin, harus amin, didukung, amin. harus didukung. Amin. Oke guys, jadi mungkin itu aja ya, tanya jawab dengan Habib Ahmad Al-Haddad. Beliau ulama Cianjur dan guru besar di Pondok Jamharul Qawi Nurul Haddad. Untuk kalian yang pingin diri kalian sendiri atau buat orang tua ibu bapaknya yang punya anak pengen mondok dan pusing mikirin biaya, dan mungkin ada biaya cuma masih ada kebutuhan-kebutuhan yang lain tapi pengen mondokin anaknya, silahkan ke pondoknya beliau Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Beliau Masya Allah, intinya beliau ini dai yang ikhlas, yang berjuang karena Allah Ta'ala, insya Allah. Mudah-mudahan. Dan juga untuk yang teman-teman yang mau donasi juga silahkan langsung nanti beliau yang kelola untuk para santri, untuk pembangunan pondok dan kemaslahatan yang lainnya guys. Jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share sebanyak mungkin untuk teman-teman kalian, keluarga kalian, dan supaya Gotri Channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, supaya lebih banyak lagi menyebar kebaikan, menyebar manfaat. Mungkin itu aja guys dari saya Muhammad Gotri. Bib, kata-kata hari ini dulu Bib sebelum di closing Bib. Jangan lupa untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang istiqomah, karena kebahagiaan kita ada di status kehambaan kita kepada Allah. Kalau kita tidak bisa istiqomah menjadi hamba Allah, maka rel kebahagiaan kita akan sulit dijangkau. Itu aja mungkin. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih Habib. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas ilmunya. Oke guys, diakhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.